Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 April 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes pasal 12 ayat 44-50 tentang kedatangan Yesus ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, sebagai programmer komputer, dahulu saya lebih senang bekerja di malam hari. Tidak banyak gangguan, sehingga bisa bekerja lebih tenang dan lebih produktif. Ketika itu hidup saya menyerupai kelelawar, tidur di siang hari dan beraktivitas di malam hari. Siang hari identik dengan terang, sedangkan malam hari artinya gelap. Maka ketika saya mendengarkan Injil tentang terang dan kegelapan, saya merasa seperti disindir-sindir oleh ayat-ayat Injil. Misalnya, pada percakapan Yesus bersama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi dari golongan Farisi itu. Yesus berkata, "Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Oh tidak, saya berusaha membantahnya. Saya tidak berbuat jahat. Saya membuat software komputer yang memberi manfaat bagi orang lain. Begitu pula ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berkata, "Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan di malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Rasul Paulus juga menulis yang serupa, misalnya dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. "Kita semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 5. Rupanya saya telah melakukan kesalahan dalam memahami firman Yesus. Kekeliruan yang saya pikir ini fatal. Yang dimaksudkan oleh Yesus bukan soal siang dan malam. Betul, sama-sama tentang terang dunia, tetapi dalam arti yang berbeda. Begini yang dikatakan oleh Yesus. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yesus adalah terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang agar hidupnya tidak dikuasai kegelapan. Yesus mau agar kita menjadi anak-anak terang, agar kita hidup dalam terang Kristus, sebab terang yang berasal dari Kristuslah yang akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan dalam terang itu pula lah kita boleh bersekutu seorang dengan yang lain, menjadi saudara seiman dan sebagai sesama warga kerajaan surga. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, dengan terang Kristus kita dimampukan untuk melihat dan mendengar dengan jelas firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan dapat hidup dan tinggal di dalam terang Kristus. Di dalam terang Kristus, firman-Nya akan nampak nyata dan terangnya akan bercahaya di dalam hati kita. Terang itu kita butuhkan untuk mengusir kegelapan, sebab selamanya kegelapan tidak akan dapat bersatu dengan terang. Dan bahkan kegelapan tidak akan pernah dapat menguasai terang. Tidak ada terang yang dapat digelapkan oleh kegelapan. Jika terang datang, maka gelap akan sirna. Bahkan di dalam kegelapan yang benar-benar gelap, hanya diperlukan sedikit saja cahaya dari terang. Itu sudah cukup untuk menghalau kegelapan itu. Saya pun bertanya-tanya dalam hati, apakah saya sudah hidup dan tinggal di dalam terang Kristus? Lalu saya flashback untuk melihat apa yang telah saya kerjakan selama ini. Ketika saya masih sulit mengampuni kesalahan orang, hidup saya masih gelap. Ketika saya masih saja cekcok atau berantem dengan istri, anak, atau saudara, atau ketika hati saya masih menyimpan kebencian terhadap seseorang, bohong kalau saya merasa telah hidup di dalam terang. Ketika seseorang datang kepada saya hendak meminta sumbangan, dan pikiran saya masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, jangan-jangan, atau saya terpaksa menyumbang karena malu melihat orang lain turut menyumbang, atau merasa diri sendiri yang pantas disumbang, bukan menyumbang, maka saya belum hidup di dalam terang Kristus. Hidup di dalam gelap itu maunya diberi atau malah meminta, bukan memberi. Ketika mata saya memelototi angka-angka merah dari rapot anak-anak saya, apalagi sampai memarahi anak saya karena nilai rapotnya jelek, maka hidup saya masih gelap. Jika terang telah bercahaya di hati, seharusnya timbul belas kasihan karena anak memerlukan pertolongan kita untuk memperbaiki nilai rapotnya. Mengapa kita lebih senang melihat kekurangan anak atau kekurangan orang lain? Masih banyak kekeliruan yang saya alami dalam menjalani hidup di dalam terang Kristus. Tetapi saya tidak ingin berhenti di situ untuk mencari-cari kekeliruan lainnya. Yesus mau agar kita menerima terang Kristus juga menjadi terang dunia. Yesus mau agar kita menempatkan terang itu di atas kaki Dian, bukan di bawah kolong atau di bawah ganteng. Yesus mau agar kita menjalankan firman-Nya. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap atas rumah. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 April 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.